Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Beberapa orang setuju dan hendak bertindak, tetapi saudara muda Ye tiba-tiba memandang Yuanlong dan berkata, "Kakak Yuan, sepertinya ada sesuatu yang jatuh ketika Yang Ke melarikan diri tadi. Aku tidak tahu apa itu." Kakak Ye sangat jeli. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, menunjukkan botol itu, dan berkata, "Itu seharusnya sebotol pil obat. Boleh saya melihatnya?" Kakak Ye tersenyum sedikit. Baik Yang Ke dan wanita itu memiliki harta rahasia kelas atas dan mereka bernilai banyak uang. Saat botolnya baru saja jatuh, Yang Ke jelas memiliki semacam keengganan untuk menyerah. Dan nilai ramuan seharusnya tidak boleh rendah. Karena itu saudara muda Ye tidak ingin hal ini dimonopoli oleh Yuanlong. Semua orang berpartisipasi dalam pertempuran. Jadi tentu saja mereka juga harus mendapat bagian. Ya, Yuanlong juga tahu apa yang dipikirkan saudara muda Ye. Jadi dia tentu saja tidak akan memonopoli rampasan. Dia membuka botol sambil berbicara, melihat ke dalam dan tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Tampaknya itu ramuan dari atribut Yang. Yuanlong menunjukkan kegembiraan. Saudara muda Ye dan saudara muda Wu juga menjadi bersemangat. Benarkah? Yang ini benar-benar obat mujarab tipe Yang. Saudara muda Wu tampak sangat gembira. Begitu dia meminum beberapa obat mujarab, dia merasa bahwa hawa dingin di tubuhnya telah banyak hilang. Dan dia bahkan tidak perlu menghabiskan vitalitasnya untuk melawan invasi Yin Qi. Jelas ramuan ini adalah musuh dari Yin Qi di lembah. Pantas saja Yang Ke sedikit enggan. Di lingkungan yang begitu keras, yang paling dibutuhkan adalah ramuan atribut yang ini. Jika dia kehilangan dukungan ini, dia hanya akan semakin sengsara. Yuanlong mengocok botolnya dan berkata, "Ramuannya telah dibagi, tetapi dua kakak laki-laki, ramuan ini mungkin memiliki rahasia tersembunyi. Jadi mau tidak mau memakannya. Bawa saja untuk mencegah masuk angin. Saudara senior, ambil langkah dulu." Bagaimanapun ini adalah pil yang dijatuhkan Yang Ke. Bagaimana jika ada racun di dalamnya? Meskipun mereka tidak sepenting kakak senior Cai, mereka tidak cukup bodoh untuk memakan makanan musuh. Lagi pula, Yuanlong membuka gerakannya dan menghilang tanpa jejak. Segera dua lainnya juga memasukkan pil ke dada mereka, masing-masing mengejar ke arah mana Yang Ke menghilang. Sekarang Yang Ke seperti binatang buas yang menjilati lukanya. Diam-diam bersembunyi di atas tangkai pohon, mencoba yang terbaik untuk menahan auranya. Dan sepasang mata dengan waspada memeriksa gerakan di sekitarnya. Tapi dia dalam kondisi yang sangat buruk. Dia telah menderita beberapa luka dalam pertempuran dengan 5 murid Feng Yu. Tetapi lukanya jauh lebih serius ketika dia dikepung oleh 4 anggota geng pertempuran berdarah barusan. Terutama pedang yang menembus bahu pasti melukai otot dan tulang, membuat tangan kiri Yang Ke terasa sedikit lemah. Tapi untuk menghindari dilacak oleh orang-orang yang mengikuti jejak darah, Yang Ke telah melempus semua luka dengan yang cair, kemudian menyegel aliran darah. Meskipun Ao yang pantang menyerah telah mempertahankan kekuatannya di puncak, dia masih seorang pejuang di alam Yuan Ke tingkat keempat. Setelah bertempuran berturut-turut, kekuatan fisik dan energi mentalnya habis. Tapi saat mengingat pertempuran berbahaya barusan, Yang Ke tidak bisa membantu, tetapi diam-diam mencibir. Karena kakak senior Cai itu layak menjadi penguasa alam pemisahan dan reoni.
Meskipun sebagian besar kultivasinya disegel, dia menghabiskan 10 tetes penuh yang cair untuk menembus blokade vitalitas di tubuhnya dan memberinya pukulan fatal. Tapi itu sepadan, meskipun sulit untuk mengembunkan 10 tetes cairan yang bukanlah hal yang sia-sia untuk mengubah kehidupan seorang ahli pemisahan dan penyatuan kembali. Namun di dalam kesulitan ini, pikiran Yangke lebih jernih dari sebelumnya. Jelas dia mengerti bahwa jika dia gagal, tidak hanya nyawanya akan hilang, tetapi bahkan Xian Ningsang akan terlibat. Bagaimanapun masalahnya sangat penting, jadi dia tidak berani bersantai sedikit pun. Selain Long Hui dan orang terkuat dari geng pertempuran darah, ada 3 orang yang tersisa. Meskipun ketiga orang ini tidak sekuat kakak senior C. Jika 1 lawan 1, Yangke tidak takut. Tetapi jika mereka bergabung, hal-hal akan menjadi lebih sulit. Jadi hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, dia dapat menang dalam setiap pertempuran. Yangke harus memikirkan tindakan dan arah serangan dari 3 anggota geng pertempuran darah untuk memiliki rencana yang sesuai untuk membunuh musuh. Oleh karena itu, sebelum pergi dia sengaja meninggalkan botol eliksirnya, karena dapat dikatakan bahwa tujuan utama pertempuran barusan adalah untuk menyembunyikan jejak pil yang dijatuhkannya, dan yang kedua adalah untuk membunuh kakak senior C itu. Beruntung, kedua rencana itu berhasil dicapai. Dan yang tertinggal adalah sebotol bunga darah Giok Suangyang Pil yang beberapa hari yang lalu Yangke menemukan lebih dari selusin bunga giok darah Suangyang, dan Xian Ningsang menyempurnakannya untuknya. Karena cairan yang dalam dantian masih melimpah, dan karena dia sedang dalam perjalanan saat itu, Yangke tidak mengambilnya. Tetapi dia tidak berharap akan berguna sekarang. Karena terkadang pil tidak harus dimakan untuk menyebabkan kecelakaan. Jadi Yangke ingin memberitahu mereka bahwa meskipun mereka membawa pilnya di dadanya, ada yang salah dengan itu. Jelas dia percaya bahwa rencananya bisa berhasil. Lagi pula ini adalah tempat di mana 9 yin berkumpul, dan Yinki bersifat provokatif. Jika tiba-tiba ada sebotol ramuan jenis yang tidak perlu memikirkan apa itu, orang akan melakukannya. Selama mereka membawa bunga giok darah Suangyang Pil bersama mereka, Yangke dapat mengandalkan segel Yang Yuan untuk mengetahui lokasi mereka. Dengan cara ini, dia akan mengambil inisiatif di tangan saya sendiri. Setelah bersembunyi beberapa saat, segel Yang Yuan di dadanya benar-benar bereaksi. Ekspresi Yangke berubah menjadi serius. Dia dengan cepat menahan nafas dan menekan detak jantungnya. Tidak lama kemudian, seseorang melintas dari bawah, dan Yangke mengerutkan kening. Mengapa hanya ada 1 orang? Setelah menunggu beberapa saat, orang lain bergegas lewat tidak jauh, dan orang ketiga tiba-tiba datang di bawah pohon besar, tempat Yangke bersembunyi. Yangke diam-diam melihat ke bawah dan menemukan bahwa orang ini ternyata adalah murid dengan kekuatan terendah dari geng pertempuran darah. Tapi pria itu melihat sekeliling sejenak, lalu dengan cepat menghilang. Aneh, bagaimana ketiga orang ini berpisah? Yangke mengerutkan kening dan berpikir keras, tetapi dia tidak ingin mengerti. Bagaimana dia tahu bahwa mereka bertiga hanya berpikir bahwa Yangke berada di ujung kekuatannya, dan mereka memiliki harta rahasia tingkat bumi yang lebih mematikan di tangan Yangke. Dan mereka berpisah untuk melihat siapa yang cukup beruntung untuk menemukannya. Jadi tidak heran jika ketiga orang ini berpikiran demikian. Jika itu adalah prajurit negara Yuanke biasa, vitalitas yang disimpan dalam tubuh pasti tidak akan terlalu banyak. Jika mereka benar-benar harus melalui beberapa pertempuran hidup dan mati, tentu saja akan ada sangat banyak sedikit vitalitas yang tersisa. Tapi Yangke berbeda. Vitalitas yang tersimpan di meridiannya memang tidak lebih dari prajurit alam Yuanke lainnya.
karena dia tidak tahan berapa banyak cairan yang dia miliki di dantiannya untuk cadangan. Sebelum berangkat, Yangke telah menyimpan lebih dari 40 tetes yang likuid di dantiannya. Tidak masalah jika vitalitas di meridian habis. Setetes cairan yang dapat mengisinya sepenuhnya membuatnya galak lagi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selama dantiannya memiliki cadangan dan kekuatan fisik mentalnya dapat bertahan, Yangke akan menjadi mesin tempur yang tak kenal lelah. Jika kakak senior C masih hidup, dengan semua kehati-hatian dan kehati-hatian seumur hidupnya, dia pasti tidak akan membiarkan bangsanya sendiri berpisah dan membiarkan Yangke memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Tapi Yangke baru saja membunuhnya. Meskipun dia terluka parah, giliran Yuan Long untuk berbicara dan membuat keputusan. Jadi dia tentu saja tidak terlalu memikirkannya. Namun Yangke tidak dapat memahami makna yang dalam darinya sendiri. Tetapi sekarang semuanya berjalan lancar dari yang diharapkan. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan di depannya? Setelah memastikan bahwa dua lainnya tidak ada di dekatnya, Yangke melompat turun dari atas pohon dan mengikuti Junior Wu yang paling lemah. Tapi Junior Brother Wu sendiri memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam Yuanke. Dan dia dianggap sebagai pemain yang baik. Tetapi sekarang kekuatannya telah disegel. Dia hanya dapat menampilkan kurang dari 40% dari kemampuannya. Pada saat ini, dia dengan waspada mencari jejak Yangke di hutan lebat. Tetapi sayangnya, meskipun dia mengikuti darahnya sepanjang jalan, darahnya hilang sebelum secangkir teh. Karena ada pepohonan lebat di lembah ini, jadi sangat sulit menemukan seseorang. Saudara muda Wu tidak melewatkan tempat yang mencurigakan dan melihat ke puncak pohon dari waktu ke waktu. Tetapi cahaya di sini terlalu redup yang menambah banyak kesulitan untuk pencarian tanpa alasan. Jangan biarkan dua saudara senior sampai di sana lebih dulu. Jika Yangke ditemukan oleh mereka terlebih dahulu, maka harta karun rahasia tingkat bumi akan jatuh ke tangan mereka. Mengingat harta karun rahasia tingkat bumi, hati saudara Wu membara. Jika dipikir-pikir, jika dia bisa memilikinya, statusnya di geng juga akan meningkat jika mengandalkan harta rahasia ini. Tidak akan sulit untuk mengalahkan para pejuang di alam perpisahan dan reuni. Saat mencari, tiba-tiba ada suara di belakangnya. Saudara muda Wu berbalik dengan ngeri dan berteriak, "Siapa?" Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling, mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan waspada secara diam-diam. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Alasan angin mendung bertiup di sekitar pepohonan di sekitarnya. Segera Junior muda Wu diam-diam mengecek dirinya sendiri di lembah ini. Selain anggota geng pertempuran darah, hanya Yangke dan wanita itu yang tersisa. Keduanya tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa lari mencari kematian mereka sendiri? Sambil terkekeh, saudara muda Wu berbalik, siap untuk melanjutkan. Tapi diduga saat pikirannya rileks, perasaan panas tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Dan pada saat yang sama, kulitnya menegang dan nafas kematian mengalir ke arahnya. Melihat ke atas dengan heran, mata saudara muda Wu tiba-tiba membelalak dan dia berteriak kaget. "Yangke!" Begitu kata-kata itu jatuh, Yangke mendarat di atasnya. Kepala dan kakinya sepertinya serigala memburu yang melihat mangsanya. Dengan momentum menerkam, lapisan cahaya merah dinyalakan di telapak tangannya dan dia menepuknya. Kepala dengan satu telapak tangan, namun situasi ini terjadi terlalu cepat. Saudara muda Wu hanya punya waktu untuk mencabut bunga pedang sebelum serangan Yangke tiba. Jadi dalam kepanikan, saudara muda Wu memalingkan kepalanya ke satu sisi
menghindari posisi vital di atas kepalanya. Tuar! Telapak tangan Yangke mendarat di bahunya, dan dengan suara berderak, seluruh lengan Junior Brotherhood tenggelam karena pemukulan dan langsung patah. Vitalitas yang berapi-api memasuki tubuhnya. Junior Wu berteriak. Pedang panjang itu bergetar lagi dan menebas leher Yangke. Yangke membalik ke belakang di udara, menggosokkan telapak kakinya ke pedang dan menghindari pukulan itu. Setelah mendarat seperti ular roh yang keluar dari lubang, kakinya memantul di tanah dan dengan cepat mendekati kaki saudara muda Wu. Kedua tangan melingkari tangan kanannya memegang pedang seperti kupu-kupu menusuk bunga. Lalu didorong dan ditarik, mengganggu keseimbangannya. Tiba-tiba melemparkan punggungnya, melemparkannya ke tanah dengan rapi. Gerakan ini sangat cepat dan orang-orang yang menonton akan terpesona. Tetapi terhubung dengan lancar jatuh ke tanah, saudara muda Wu memuntahkan seteguk darah. Yangke menjepit lututnya ke tulang belikatnya dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan. Lengan kanan saudara muda Wu juga langsung patah. Segera ada lolongan yang menyedihkan dan setelah pertemuan tatap muka, tangan saudara muda Wu lumpuh dan seluruh tubuhnya diinjak-injak oleh Yangke. Namun Yangke menatapnya dengan dingin. Tanpa sedikit pun emosi di wajahnya, dia mengambil dengan satu kaki, menggulung pedang panjang yang dijatuhkan oleh saudara muda Wu ke tanah dan kemudian mengarahkan ke dadanya dan menusuknya langsung. Anda bagaimana bisa? Saudara muda Wu memandang Yangke dengan tidak percaya. Dengan darah berbusa keluar dari mulutnya, jelas dia tidak menyangka Yangke masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia hanyalah seorang seniman bela diri di alam Yuanke, jadi dia pasti kelelahan. Kakak senior Yuan pelacur, adik juniornya sendiri ditipu sampai mati oleh Anda. Saat pikiran terakhir muncul di benak saudara muda Wu, matanya berangsur-angsur kehilangan cahaya di matanya. Setelah membunuh saudara muda Wu, Yangke sedikit kehabisan nafas dan luka di tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda pecah. Dan darah menyembur keluar lagi. Tapi dia tidak berani menunda. Yangke memungkuk dan mencari dengan hati-hati pada saudara muda Wu ini. Dan tidak lama kemudian menemukan plis Wangyang darah gioknya. Tidak hanya itu, saudara junior Wu ini juga memiliki beberapa barang berharga lainnya. Setengah botol kecil Huayuan Pil dan beberapa uang kertas yang semuanya dikumpulkan oleh Yangke. Membawa tubuh saudara muda Wu, Yangke melompat ke pohon, menyembunyikan tubuh di tangkai pohon, lalu melompat turun dan berlari ke arah lain. Jelas waktunya hampir habis, dan langit akan cerah dalam waktu kurang dari 2 jam. Dan dia masih harus membunuh setidaknya 4 musuh. Salah satunya, bahkan adalah penguasa alam asal sejati. Dan jalan masih panjang. Dengan peningkatan kekuatan jangkauan segel yang Yuan di dada yang dapat dirasakan juga meningkat pesat. Diperkirakan dalam jarak 200 kaki, Yangke dapat merasakan reaksi Yangki. 200 kaki sudah sangat jauh. Biasanya para ahli di alam Lianhe memiliki persepsi yang tajam, dan gerakan dalam jarak 200 kaki secara alami tersembunyi dari mata dan telinga mereka. Tetapi sekarang Yangke adalah penguasa dari 200 kaki ini. Setelah berlari kurang dari sebatang dupa, Yangke tiba-tiba berhenti dan dia merasakan keberadaan orang lain. Hanya saja orang ini diam di tempat tanpa bergerak dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Yangke menunggu sebentar dan menemukan bahwa dia masih tidak bergerak. Jadi Yangke juga merasa bahwa tempat tinggal pria itu agak aneh. Seolah-olah Yinki di lembah sedang berkumpul menuju tempat itu. Sambil mengerutkan kening, Yangke menyentuhnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yangke akhirnya mendekati lawan dalam jarak 30 kaki.
bersembunyi di balik pohon besar dan diam-diam melihat ke sana. 30 kaki jauhnya, sesosok samar berhenti di sana, dan tidak jauh di depannya ada sekumpulan benda putih dan terang yang bersinar dengan cahaya. Benda ini seperti matahari kecil yang memantulkan segala sesuatu di dekatnya secara detail. Benda ini tidak besar, seukuran telur merpati, tetapi dari dalamnya ada semburan hawa dingin, yaitu dingin yang bahkan dapat membekukan jiwa. Pada saat ini, benda ini berputar tanpa henti, dan saat berputar, Yinki di lembah tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan, dan dia bergegas ke arahnya dengan cepat. Embun primordial kental 9 yin, Yangke mengerti apa benda ini hampir secara instan. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, Yangke mengenalinya secara sekilas. Tujuan Xian Yinsang membawa dirinya ke tempat ini, di mana 9 yin berkumpul, adalah untuk menyempurnakannya. Ternyata kondensasi 9 yin terlihat seperti ini. Yangke mengira itu adalah setetes embun, tetapi sekarang tampaknya benda ini sangat spiritual dan memang menyerap energi yin dunia. Sementara Yangke diam-diam mengamati, sosok 30 kaki jauhnya akhirnya bergerak, dan orang ini adalah saudara muda Ye. Dia mengikuti Yangke tanpa hasil, tetapi dia tidak berharap akan menemukan kondensasi 9 yin di sini. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tidak mengetahui keajaiban benda ini. Tetapi dia juga tahu bahwa benda ini adalah harta karun. Setelah diam-diam mengamati daerah sekitarnya untuk waktu yang lama, saya akhirnya mau tidak mau melakukannya sekarang. Begitu dia bergerak, Yangke secara alami mengikutinya. Pada saat ini, seluruh pikiran saudara muda Ye tertarik oleh kondensasi 9 yin. Dan ini adalah yang sangat tepat untuk memulai serangan diam-diam. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Yangke akan dapat menentukan lokasinya. Dan begitu berani untuk menyelinap menyerangnya, adik laki-laki yang memiliki ekspresi serakah di wajahnya. Tubuhnya gesit seperti kucing, dan dia bergerak diam-diam mendekati kondensasi 9 yin sedikit demi sedikit. Sehingga jaraknya semakin dekat dan semakin dekat. 20 kaki, 10 kaki, 9 kaki. Karena kondensasi 9 yin masih tetap di tempatnya, terus-menerus menyerap energi yin dunia di lembah, mengaduk hembusan angin di sekitarnya. Ketika jarak antara saudara muda Ye hanya berjarak 5 kaki, vitalitasnya yang stagnat tiba-tiba meledak. Dan tubuhnya yang mengintai juga bergegas keluar seperti cetah yang menerkam makanannya. Matanya penuh dengan api yang membara, dan tangannya meraih kondensasi 9 yin. Yangke juga bergerak, sepasang mata tertuju pada saudara muda Ye. Telapak kakinya tertiup angin, memegang pedang panjang yang baru saja dia rampok di tangannya, dan bersiap untuk melukai si pembunuh dari sisinya. Tepat ketika saudara muda Ye mengira dia akan berhasil, kondensasi 9 yin tiba-tiba berhenti menyerap Yinki, dan semburan energi dingin yang sangat kuat keluar dari dalam dan bergegas menuju saudara muda Ye. Pergantian peristiwa ini begitu cepat sehingga saudara muda Ye tidak bisa berhenti sama sekali. Sekarang saudara muda Ye tampak ngeri. Dia mengamatinya untuk waktu yang lama sekarang. Dan meskipun dia yakin itu adalah harta yang jenius, dia tidak tahu bahwa benda ini memiliki spiritualitas dan akan melawan ketika menghadapi krisis. Saudara muda Ye berada di atas kepalanya sejenak, merasakan udara dingin mengalir ke wajahnya. Hatinya sangat panik dan vitalitasnya mengalir, mencoba melawan krisis yang akan datang. Saat dia siap menanggung dampaknya, kondensasi 9 yin tiba-tiba bergetar dan menghilang dalam sekejap mata. Saat itu menghilang, kecerahan di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Saat cahaya berubah, penglihatan saudara muda Ye sangat berpengaruh, dan dia tidak bisa melihat perubahan apapun di daerah sekitarnya. Dan pada saat inilah Yangke bergerak.
Meskipun garis pandang Yangke juga terpengaruh, dia pada dasarnya dapat memastikan posisi umum musuh. Bahkan jika pedang ini menusuknya, itu pasti tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Saudara muda Ye sekarang sepenuhnya fokus pada udara dingin yang mengalir ke arahnya. Bagaimana dia bisa merasakan niat membunuh datang dari samping? Saat berikutnya, saudara muda Ye mengguncang tubuhnya dan diterpa udara dingin. Seluruh tubuhnya seperti jatuh ke gudang es. Vitalitasnya tidak berfungsi dengan baik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Sebelum dia bisa mengatur nafas, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di pinggang dan perutnya. Seolah-olah dia telah ditusuk oleh senjata tajam. Saudara muda Ye memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi musuh. Lagi pula dia adalah ahli pemisahan dan penyatuan kembali. Meskipun pandangannya terhalang, dia secara naluriah menendang dan menyapu ke arah Yangke. Segera terdengar dengusan teredam, dan Yangke tersapu ke tulang belikat, terbang keluar sebagai tanggapan. Saat ini keduanya terengah-engah, tapi Yangke tidak perlu lagi menyembunyikan sosoknya. Secara bertahap memulihkan penglihatannya. Saudara muda Ye melihat ke arah Yangke dengan kebencian. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Tangannya menutupi pinggang dan tulang rusuknya, dan dia terhuyung-huyung. Dari pinggangnya sebuah pedang panjang mencuat dari tubuhnya. Yangke hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang barusan. Saudara muda Ye akan menggunakan energinya untuk menahan udara dingin lagi. Bagaimana dia bisa bersiap? Jadi itu Anda? Setelah melihat wajah Yangke dengan jelas, ekspresi Junior Ye tiba-tiba menjadi cerah. Dia baru saja memikirkan beberapa kemungkinan. Satu kemungkinan adalah bahwa saudara muda Yuanlong atau saudara muda Wu menyerangnya, dan kata manfaat adalah sama seperti tidak ada yang aneh dengan fakta bahwa keluarga yang sama saling bertarung, dan kemungkinan lain adalah wanita itu yang menyerangnya. Tapi kemungkinan kecil ada pihak lain di lembah ini. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa yang menyerangnya sebenarnya adalah Yangke, yang mereka identifikasi sebagai domba yang akan disembelih yang melakukannya. Hei! Yangke berdiri perlahan, menatapnya dengan seringai, mengguncang bau yang dipukul dan menyadari bahwa tidak ada yang serius. Jadi dia berjalan selangkah demi selangkah tanpa rasa takut. Saudara muda Ye saat ini adalah titik lemah yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Wajah saudara muda Ye berangsur-angsur menjadi pucat. Meskipun saya tidak tahu apa yang membuatmu terkejut, sepertinya ini sangat berbeda dari yang kamu harapkan. Yangke berkata dengan dingin. Ini... Saudara Ye melihat ke bawah dan tampak terkejut. Ini adalah pedang saudaramu. Benar, dia sudah mati. Sekarang giliran Anda. Jadi kami semua ditipu oleh Anda? Saat ini, saudara muda Ye merasakan gelombang keengganan dan penghinaan dalam hatinya. Ketika kakak senior C meninggal secara tragis di tangan Yangke barusan, itu bisa dijelaskan dengan kekuatan harta rahasia. Tapi sekarang, dia akan mati di tangan Yangke. Dia berada di alam perpisahan dan reuni. Sekarang dia akan dibunuh oleh seorang seniman bela diri di alam Yuanke. Dunia macam apa ini? Disakiti dan sangat dirugikan. Dengan wow, saudara muda Ye membuka mulutnya dan gumpalan darah keluar. Ekspresinya menjadi semakin lamban. Cedera fisik dan penghinaan spiritual membuatnya merasa keluyu dan tak berdaya. Tapi dia tidak bisa menolak. Saya tidak punya keluhan dengan Anda, tetapi karena Anda telah datang ke pintu, tidak heran saya kejam. Yangke tanpa acuh tak acuh berjalan di depannya dan mengangkat telapak tangannya sebelum meledakannya. Saudara muda Ye sepertinya kembali ke cahaya. Matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah,
dan dia bahkan mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya, mengikatnya di telapak tangannya dan memotong ke arah Yangke. Yangke memendekkan tubuhnya dan memukul dagunya dengan pukulan atas yang membuat seluruh dagu saudara Ye langsung hancur. Tubuhnya terbang tinggi lalu jatuh dengan keras ke tanah. Tanpa menunggu dia untuk melawan lagi, Yangke maju dengan 2 pukulan. Vitalitasnya meledak dan saudara muda Ye kehilangan semua vitalitas. "Berdiri!" Yangke mencibir. "Bermain trik, saya adalah kakek Anda." Jelas bahwa saudara muda Ye baru saja menunjukkan kelemahan kepada musuh dan ingin Yangke mendekat dan membunuhnya dalam satu gerakan. Tapi Yangke sudah bersiap sejak lama. Jadi kelinci itu akan menggigit orang dengan tergesa-gesa. Belum lagi dia masih seorang pejuang. Sebelum membunuh musuh, kecerobohan apapun dapat membuat Anda kehilangan nyawa. Setelah membunuh orang ini, Yangke menggeledah tubuhnya seperti biasa. Tetapi dia tidak mendapatkan banyak. Dia masih memiliki 1 atau 2 botol pil cadangan dan beberapa uang kertas. Lagi pula, orang-orang ini tidak dapat membawa terlalu banyak barang saat mereka pergi keluar. Obat mujarab itu bisa digunakan sendiri, tetapi ada beberapa uang kertas. Yangke tidak melihatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Kemudian masih melemparkan tubuh orang ini ke pohon besar di dekatnya. Yangke melihat sekeliling dan menemukan bahwa Yuanlu, kondensasi 9 yin, telah lama menghilang. Dan Yangke juga merasakan dengan sangat jelas energi dingin yang terpancar dari Yuanlu kondensasi 9 yin barusan itu adalah warna yang sangat mendominasi. Tidak heran dia perlu membantu mengumpulkannya sendiri. Benda ini penuh dengan spiritualitas dan akan kabur saat itu. Kecuali vitalitas atribut yang adalah musuh bebuyutannya. Saya khawatir benar-benar tidak ada cara yang baik untuk mengambilnya. Sekarang masih ada lebih dari 1 jam sebelum fajar. Kecepatannya harus lebih cepat. Tetapi sebelum itu, Yangke harus kembali dan bertanya kepada Xian Ningsang bagaimana cara menaklukkan Chuyin Ning Yuanlu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.